Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Permata Putri dari TIK 3D absen 17. Saya akan mempresentasikan hasil kuis dari komputasi multimedia. Nah, ini adalah tampilan awal dari pembuatan game kali ini. Di sini terdapat background, kemudian terdapat 3 platform, dia ada 1 player, dan 5 buah orb. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian player terlebih dahulu. Di player ini terdapat codingan yaitu player controller. Nah, di sini terdapat besaran dari move dan jump. Dan di sini ada atribut rigid body dan animator untuk agar bisa menjalankan animasinya. Dan vektor 3 movement ini agar bisa meloncat. Nah, kemudian di start ini kita akan membuat komponen rigid body dan animator. Dan di point update-nya, jika live, maka kita bisa melakukan jump dan run. Nah, ini kemudian ada private void on trigger enter 2D agar bisa jump. Di sini trigger ini agar bisa menempel di platform. Kita akan men-set anim set ball-nya is jump sama dengan false. Jadi kalau nggak jump berarti false. Jadi kemudian ada void run. Void run ini agar bisa menjalankan karakter ke kiri dan ke kanan. Dan juga men-set animasinya. Sini terdapat if-nya. Jika axis row-nya horizontal kurang dari 0, berarti kalau misalnya ke belakang, jadi direction-nya min. Kemudian ada juga animnya, if anim get ball is jump, kalau ini jump berarti is run-nya true. Kemudian di horizontal, jika kita horizontal lebih dari 0 berarti artinya maju, maka direction-nya 1. Dan dikasih transform jump juga, is jump, if get ball is jump, is run juga bisa true. Kemudian untuk di function jump, jika get bottom down-nya jump, maka atau vertikalnya ini lebih dari 0, maka animasi akan jump dan karakter juga akan jump. Jika enggak jump, berarti kembali ke posisi awal, yaitu idle. Kemudian vektor jump velocity-nya berarti 0 x ini, terus kemudian jump power-nya tadi diambil dari sini. Dari jumlah jamnya ini 15F. Nah, ini adalah kode dari player controller. Kemudian, selain itu di sini terdapat orb. Terdapat orb ini agar untuk bisa diambil oleh si player, maka player ini juga ditambahkan codingan player inventory dan player. Nah, di bagian player ini untuk mengambil orb agar bisa bertambah. Ini kita hubung ke player inventory, kelas player inventory yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian total orb ini awalnya adalah 0. Start awalnya adalah get component player inventory, kelas player inventory ini. Kemudian on trigger enter 2D agar bisa berinteraksi dengan orb-nya, kita menggunakan if compare tag orb. Nah, di orb ini kita sudah memberikan tag orb, maka total orb akan bertambah dan player inventory akan mengganti total orb.
kemudian destroy game object. Nah, di player inventory ini kita akan membuat agar bisa papannya bertambah. Jika i kurang dari sama dengan 0 awalnya dan i kurang dari jumlah of papannya itu, berarti kalau misal berkurang, nanti kita akan menggunakan atribut yang bernama icon or flag, dan jika selain itu maka akan berubah menjadi icon or score. Nah, icon or flag dan or score ini dari ketika kita di player ini setelah menambahkan jumlah berapa kira-kira size-nya ini. Nah, icon or flag-nya ini adalah gambar yang kita cantumkan. Nah, ini kalau yang flag, ini kalau score ini dari yang gambar ini. Nah, setelah mengatur ini, di animasinya ini, kita akan mengatur animasi. Hari ini kebetulan aset saya sudah terdapat animasinya, maka saya tinggal langsung mengatur animasinya di animator. Kita akan mengatur flowchart-nya di any state, dan state awalnya ini adalah idle. Nah, ini kita bisa terhubung dengan run, jump, dan sepertinya tidak perlu. Nah, sini kita akan mengatur kondisinya. Jika idle ke run, tidak perlu exit time karena animasi run kan bisa terus berlanjut sampai cukup waktu yang lama. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, sepertinya tidak perlu exit time. Yang khusus itu jam. Di jam ini kita harus, nah ini tidak perlu exit time karena kita loncat, dan kalau baliknya ini pasti memiliki exit time. Nah, exit time ini agar misal ya dari loncat, pas dana loncat balik ke animasi idealnya, itu nanti bisa kembali ke posisi ideal. Nah, setelah mengatur animasi, kemudian kita juga sudah mengatur collider, ticket body, dan box collidernya. Yang di orb ini kita juga mengatur collidernya. Saya menggunakan box collider juga ini. Dan di orbnya ini menggunakan box collider, kemudian di platform saya pakai edge collider. Itu bedanya dengan collider lain. Kalau box collider kan bentuknya collidernya pasti kotak. Kalau edge ini cuma dari titik ujung ke ujung saja. Jadi bentuknya seperti garis. Kalau dilihat kecil ini. Nah, ini kecil. Garis tipis ini merupakan edge collider. Dan kalau dia bedanya dari yang orb ini pakai box collider, pasti bentuknya kotak collidernya. Kemudian di platform kedua ini, saya juga menambahkan animasi ini, position. Ini untuk agar bisa menaik turunkan platform. Nah, ini kondisinya cuma ini aja sih. Cuma entry ke animasi platform up down. Kalau dilihat dari curve-nya sini, maka akan seperti ini. Posisi Y akan naik mulai pada 0, posisinya tetap. Kemudian pada menit ke-1 akan mulai naik sedikit demi sedikit, kemudian puncaknya di menit ke-1, kemudian turun sampai menit kedua, jadi kembali seperti semula lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba seperti apa hasilnya. Nah, seperti yang terlihat, platform ini akan naik turun. Kemudian karakter kita bisa berjalan dan meloncat. Nah, dan ketika kita mengumpulkan orb, maka skor akan bertambah. Ya, sekian dari hasil kuis saya.
Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.